Oke, baik lagi di tutorial Django. Sebelumnya kita sudah belajar buat virtual environment di folder kita di drive belajar Python. Di sini sudah ada virtual environment yang sudah kita buat di video selanjutnya, video sebelumnya. Sekarang kita akan bikin satu project menggunakan Django. Kita buka command prompt di sini, kita perbesar. Ini sudah kelihatan. Oke. Ini kita sudah ada virtual environment. Kita masuk ke virtual environment-nya dulu, mynv, kemudian script, activate. Oke. Kita sudah berada dalam virtual environment-nya ini. Nah, kalau kita akan belajar Django, maka kita harus install Django-nya dulu. Pip install Django. Oke, ini sementara install, pastikan jaringan internet kita tersedia. Oke, kita nunggu sambil install. Oke, Django-nya sudah terinstall. Ya, sekarang kita akan buat satu project Django admin, kemudian start project. Nah, kita namai project kita misalnya API Django. Di sini ya, ini nama project kita, enter. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk satu folder namanya API Django. Nah, kita change directory ke project kita. Kita buka menggunakan Visual Studio Code. Ini sudah ada project API Django manage.py. Kemudian di sini ada file setting untuk kita setting aplikasi project kita nanti. Sini sudah install apps. Kalau kita membuat apps nanti, kita akan daftarkan di install apps ini. Kemudian settingan middleware, settingan database, defaultnya menggunakan SQLite. Dan nanti berikut kita akan menggunakan MySQL. Oke, ini struktur awal dasarnya. Kemudian di sini ada file URLs. Kita setting URLs kita di sini, misalnya login atau nanti URL yang lainnya, kita settingnya di sini. Oke, coba kita jalankan project ini tanpa apps dulu. Python, kita clear dulu. Python, kita bisa ketik seperti ini, bisa juga py aja, Python.
Oke, Python manage.py, kemudian run server. Manage, do you mean? Oh ya, run server. Oke, ini URL-nya yang dikasih port 8000. Kita coba buka. Oke, port 8000. Nah, ini sudah bisa running ya. Ini versi Django-nya versi 5.1. Nah, ini project kita sudah bisa jalan nih kalau sudah tampil begini. Nah, kita balik ke Visual Studio Code. Setelah run server tadi, kita mendapat SQLite di sini, dibentuk sendiri oleh Python-nya. Karena defaultnya Python ini menggunakan SQLite. Sekarang kita coba install REST API-nya. Kita stop dulu servernya ini. Kita masuk ke Django REST API-nya. Pip install Django REST framework. Oke, enter. Oke, ini sudah terinstall ya. Nah, sebelum kita gunakan REST frameworknya, kita harus daftarkan dulu di installed apps ini. Installed apps REST framework. Oke, ini kita sudah daftarkan. Sekarang kita buat apps-nya nih. Nah, tadi kan kita buat project. Nah, di dalam project itu ada apps. Nah, apps dalam project ini bisa banyak. Misalnya apps 1, 2, 3 dan seterusnya, itu kita bebas hingga berapa apps di dalam satu project. Dan kita buat satu apps dulu. Python manage.py start app, kemudian nama aplikasi kita. Misalnya kita tentukan untuk awal ini book. Nah, di sini ada daftar buku-buku nanti, entah buku atau kelas atau apalah itu terserah. Kita enter. Nah, di sini sudah ada satu folder tambahan yang di dalamnya ada apps. Nah, ini nama appsnya book. Kemudian ada model, nanti kita buat modelsnya di sini. Kemudian ada views, nanti kita buat viewsnya di sini. Oke. Nah, coba kita define modelnya dulu. Kita mainkan modelnya di sini. Kita hapus saja. Class book, kemudian models, dari model. Kemudian dalam model ini ada misalnya judul buku. Models kita deklarasikan, tentukan judul ini tipe datanya apa nanti, dan text field maksimalnya berapa kita bisa tentukan. Max length misalnya 200. Kemudian
ini nggak usah, judul, kemudian pengarang, models text field juga, terus tahun terbit, text field saja, kemudian created at. Salah, ini kayak sama dengan ya, bukan titik 2, kebiasaan di JS nih. Sama dengan models, kemudian datetime field. Nah, kita buat setiap ada inputan created at ini otomatis ngambil waktu sekarang. Misalnya auto now add true. Oke, kita save. Kemudian di bawahnya kita define def master. Oke, ini aja, self dot judul. Oke, save. Nah, ini kita akan buat ke MySQL, jadi kita langsung buat aja nama database-nya langsung. Saya kebetulan ada install Laragon di sini. Laragon, kita gunakan MySQL yang ada di Laragon ini. Ini portnya 3380, saya sudah ganti ke port 33080. Kita connect, terserah, nanti mungkin teman-teman bisa pakai entah phpMyAdmin atau dbeaver. Ini belajar Django. Kita buat nama database-nya, kemudian nanti kita ambil nama database-nya apa tadi ya? Oh ya, ini belajar Django. Kita copy aja. Nah, setelah kita buat database-nya ini, kita balik ke project kita. Nanti kita setting di API Django di project kita, terus file settings.py di sini. Nah, ini nanti kita ganti jadi MySQL. Kemudian name, ini database name kita yang tadi kita barusan buat. Kemudian user, seperti biasa defaultnya root. Kemudian password kita kosongin karena belum disetting passwordnya. Kemudian host, kita menggunakan localhost. Kemudian portnya, tadi database kita menggunakan port 3308, jadi di sini 3308. Kita save. Nah, ini pasti belum jalan karena kita belum menginstal MySQL client-nya. Jadi kita harus menginstal dulu MySQL client di sini di virtual environment kita di sini nanti. Oke.
install MySQL client. Oke. Ini sudah terinstall. Sekarang kita sudah bisa menjalankan database-nya nanti. Nah, karena kita sudah bikin models di sini, maka kita perlu membuat migration. Nah, membuat migration ini sama seperti kita di Laravel itu ada make migration, terus migrate database-nya. Nah, di Python ada juga untuk migration kita bisa dari dari Django-nya sendiri. Python manage make migration. Oke, enter. Kita coba tunggu. Oke, ini kita ini port 3308. Kemudian kita coba migration. Kita akan migrasi ke database kita yang belajar Django ini. Sini belum ada tabel. Nah, ketika kita migration nanti akan ada tabel secara otomatis di database kita. Manage.py make migration. Oke, change detected. Kemudian Python manage.py migrate. Oke, di sini sudah kita migrasikan database-nya. Kita coba refresh. Nah, di sini sudah ada tabel-tabel yang dibentuk secara default dari Django-nya. Kita run server dulu, cls Python manage run server. Oke. Di sini ini pasti belum ada perubahan apa-apa karena kita baru setting REST framework dan database-nya. Kita sudah setting database-nya di sini. Kemudian kita sudah import REST, daftarkan REST-nya di sini. Kemudian tadi kita ada buat apps namanya books. Nah, kita harus daftarkan dulu di sini. Books. Oke. Kita jalankan migrasinya ulang, migration. Sudah ada migration baru yaitu books. Nah, di sini kita belum ada tabel books ya. Kemudian kita migrate. Oke. Oke, apply books. Oke. Refresh. Kemudian booksnya udah ada atau belum? Iya, ini dia. Sudah ada judul, pengarang, tahun terbit, created at, sesuai model yang kita bikin di sini. Oke, berikut kita akan buat fungsi untuk insert ke database, kemudian operasi database-nya, simpan,
update, entah delete, nanti kita di video berikutnya.